Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang masih ramai diperbincangkan, yaitu pengesahan RUU TNI menjadi Undang-Undang TNI oleh pemerintah dan DPR. Tentunya itu menjadi keresahan bagi masyarakat sipil karena dianggap berpotensi akan menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Tetapi dalam video ini, kita akan membahas sejarah dui fungsi ABRI. Dalam sejarah, cikal bakal dui fungsi ABRI terjadi pada masa Orde Lama, yaitu ketika Jenderal A.H. Nasution yang menjabat sebagai staf kepala Angkatan Darat memberikan konsep jalan tengah. Konsep ini muncul akibat ketidakstabilan politik pasca kemerdekaan. Pada masa Orde Lama, militer tidak ingin hanya menjadi alat pemerintahan yang dikendalikan sepenuhnya oleh sipil. Mereka menuntut peran dalam kebijakan negara agar bisa menjaga stabilitas nasional. Alasan diterapkannya pada Orde Lama adalah kondisi politik tidak stabil akibat banyaknya pemberontakan di berbagai daerah, misalnya peristiwa PRRI dan pemberontakan PKI. Dan juga Soekarno menginginkan sistem demokrasi terpimpin, di mana kekuatan sipil dan militer harus bekerja sama. Selain itu, militer dianggap sebagai kekuatan yang bisa menjaga keutuhan negara. Namun, peran militer saat itu masih terbatas dan belum benar-benar dominan dalam politik. Pada Orde Baru, Presiden Soeharto mengembangkan konsep jalan tengah ini menjadi dui fungsi ABRI. Kebijakan ini memberikan peran ganda terhadap militer, yaitu sebagai penjaga keamanan dan juga aktor politik dan sosial. Alasan diterapkannya pada Orde Baru yaitu Presiden Soeharto naik ke tampuk kekuasaan melalui militer setelah peristiwa G30 SPKI, dan juga militer dianggap sebagai elemen stabil yang bisa menjaga ketertiban dan mengontrol masyarakat. Selain itu, pemerintah ingin memastikan stabilitas politik dan ekonomi dengan mengarungi peran oposisi sipil. Namun dalam prakteknya, dui fungsi ABRI membuat militer mendominasi dalam berbagai bidang, termasuk birokrasi dan parlemen. Banyak perwira militer menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan antar sipil dan militer. Pada tahun 1998, setelah kejatuhan Presiden Soeharto, gerakan reformasi menuntut penghapusan dui fungsi ABRI karena dianggap militer terlalu dominan dalam politik dan menghambat demokrasi. Alasan dihapusnya pada era reformasi yaitu rakyat menginginkan demokrasi yang lebih terbuka tanpa dominasi militer. Banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer saat masih aktif dalam politik, dan juga keinginan untuk memisahkan militer dari urusan pemerintahan agar lebih fokus pada pertahanan negara. Sebagai hasil reformasi, pada tahun 2000 TNI dan Polri dipisahkan. TNI kembali ke fungsi utamanya sebagai penjaga pertahanan negara, sementara Polri bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Dui fungsi ABRI awalnya bertujuan menjaga stabilitas nasional, tetapi pada era Orde Baru justru menciptakan dominasi militer dalam pemerintahan. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar dengan mengembalikan militer ke peran utamanya, yaitu membangun sistem demokrasi yang lebih seimbang. Jadi dalam pembahasan dan pengesahan RUU TNI ini tentu harus ada alasan yang jelas dan transparan kepada masyarakat sipil. Apakah memang karena kapasitas sipil untuk menempati lembaga-lembaga itu kurang memadai? Ataukah memang ada alasan yang lebih teknis sehingga memerlukan keahlian militer, misalnya keadaan darurat?